ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, kali ini aku mau bahas tema tentang sekolah yang tepat ya. Banyak yang suka bingung mau masukkan anaknya ke sekolah inklusi atau ke sekolah SLB, sekolah luar biasa. Ya, sebenarnya ini tergantung dari kondisi anak masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Makanya di sini aku kasih gambaran supaya para orang tua ataupun terapis bisa memberikan masukan sehingga dapat memutuskan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Nah, pertama, kalau kita menjelaskan tentang SLB, ini sudah tentu dari gedungnya, kemudian guru-gurunya, kemudian kurikulumnya, bahkan juga dengan alat-alat peraga ataupun situasi di dalam kelasnya itu memang sudah diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi sekolah luar biasa itu memang sudah diklasifikasikan menjadi sekolah yang didesain khusus untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan. Nah, kalau di sekolah luar biasa ini jenjangnya sama mungkin seperti sekolah lain ya, ada tingkat dasar, menengah, SMA, tapi tetap di lingkup SLB. Artinya ketika dia dari SLB SD, nanti dia akan melanjutkan di SMP ya, melanjutkan lagi di SMA, tapi di sekolah SLB juga. Kenapa? Karena kurikulumnya berbeda. Kurikulum di sekolah SLB ini dia mengedepankan keterampilan, jadi keterampilan hidup. Nanti diarahkan anak-anak yang belajar di sana akan memiliki skill atau keterampilan yang bisa dipakai untuk dia bekerja atau berwirausaha ya. Makanya nanti di situ ada materi-materi yang langsung praktek gitu. Dan saat pengajaran pun itu kondisi anak diklasifikasikan. Jadi dia tidak digabungkan dengan misalnya anak-anak yang tuli digabungkan dengan anak-anak yang autis gitu ya. Itu tidak digabungkan. Itu dibuat kelompoknya dan kelasnya masing-masing. Kemudian gurunya juga sudah tentu tersertifikasi ya. Memang guru dari pendidikan luar biasa ya. Guru PLS yang mengajar ke sana. Kemudian untuk kondisi anak yang seperti apa yang cocok untuk SLB, yaitu untuk anak dengan kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Ini aku bicara tentang anak-anak dengan spektrum autis ya. Karena kalau yang kondisinya kayak ada fisik ya memang sebaiknya di SLB. Tapi bagaimana dengan yang anaknya fisik sempurna tapi ada autisnya gitu ya. Nah, itu perlu dibicarakan dengan psikolog karena kita harus melihat bagaimana kemampuan kognitifnya dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, sebagai perbandingan, sekolah inklusi kondisinya seperti ini. Sekolah inklusi ini sekolah biasa tapi menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu. Kenapa? Karena pada saat dia belajar, mengikuti proses belajar, dia akan mengikuti proses belajar yang disamakan dengan anak-anak reguler. Artinya tidak ada perlakuan spesial. Artinya dia akan bergabung dengan anak-anak lainnya dalam satu kelas dan diajarkan oleh guru umum. Mungkin memang guru tersebut memiliki kemampuan skill untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tapi tidak one-on-one teaching ya. Dia memang tetap bergabung dengan teman-teman lainnya, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan materi dan kurikulumnya itu kurikulum materi biasa ya. Jadi kalaupun nanti mereka ujian, ya mereka juga ujian seperti biasa di kelas bersama dengan teman-teman lainnya. Dan tidak ada pengkhususan, artinya anak-anak yang kebutuhan khusus ini akan dibuat yang kondisinya sama dalam satu kelas. Sangat jarang, biasanya mereka lebih sering diminta untuk memakai shadow teacher atau guru pendamping untuk mendampingnya di dalam kelas, tapi dia belajar tetap bersama dengan teman-teman lainnya ya. Jadi sudah ada bayangan kira-kira, karena untuk mengikuti kondisi sekolah inklusi ini harus bisa dipastikan kondisi kognitif anak tersebut memang cukup baik ya. Makanya saat kita mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, sekolah biasanya akan meminta surat pengantar dari psikolog atau dokter. Artinya ada surat rekomendasi lah yang bisa menjelaskan kondisi anak tersebut mampu mengikuti pelajaran dengan anak-anak lainnya gitu ya.
Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih baik buat anak saya, kembali lagi ditanya kejujurannya, bagaimana kondisi anak saya? Apakah anak kita itu mampu mengikuti, kira-kira ya, kalau kita lihat kondisinya nih, anaknya mampukah mengikuti instruksi yang diberikan, mengerjakan tugas sampai selesai, memahami apa yang kita sampaikan, kemudian mampu melakukan tanya jawab secara lisan, lalu mampu menulis seperti orang pada umumnya, dan mungkin gejala autisnya itu tidak terlalu terlihat, hanya sekedar kayak mungkin gerakan-gerakan kecil atau lebih kepada hal sosialisasi saja, tapi secara kognitif dan akademik oke, maka dia bisa di sekolah inklusi. Tapi kalau kondisi anaknya memang belum paham instruksi, kemudian belum ada pengucapan-ucapan yang berarti, bahkan mungkin belum bisa berkomunikasi dua arah, dan kalau dites secara IQ memang kognitifnya rendah, maka sebaiknya dia di sekolah SLB. Kalau kondisinya kita lihat anak tersebut masih ragu-ragu, kita bingung mau masukkan kemana, kita masih melihat situasinya karena anaknya belum bisa bicara, anaknya juga belum bisa belajar karena belum usia sekolah, maka tidak usah buru-buru masukkan ke sekolah ya. Apapun alasan yang disampaikan oleh orang tua, mungkin biar anaknya cepat ngomong, diajak masuk sekolah, itu kurang efektif kalau kondisi anaknya belum pernah mendapatkan terapi. Jadi sebaiknya sebelum anak masuk ke sekolah, apalagi reguler, coba kita persiapkan anak kita dengan cara memberikan terapi. Setelah dia mendapatkan terapi, maka dia sudah mulai memahami instruksi. Terapi ini berbeda ya. Terapi ini adalah penanganan one on one teaching, satu guru satu murid. Ya, nanti ketika anak tersebut udah oke dalam terapi, karena dia satu murid satu guru, nggak ada masalah, bener nggak? Dalam kelas yang cuma dia saja sendiri. Lalu nanti ketika dia masuk ke kelas reguler, itu akan sangat berbeda situasinya. Dia tidak diajarkan oleh satu guru satu murid, tapi satu guru dengan banyak murid. Nah, untuk itu ketika kita melihat anak kita sudah oke dalam terapi one on one, kita bisa mulai perkenalkan mereka dengan komunitas yang lebih besar tapi tidak terlalu besar. Artinya perlu bertahap ya, kita perlu bertahap. Mungkin contoh nih ya, kita bisa masukkan dia ke playgroup yang modelnya 3 kali seminggu, atau daycare yang memang tidak full belajar tapi hanya full beraktivitas atau bermain, dan anak tersebut mulai belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Makanya saat memilih sekolah, lihat kondisi sekolahnya. Lebih efektif bila anak tersebut berada dalam lingkungan sekolah yang jumlah muridnya tidak terlalu banyak. Coba bayangkan ketika dia dimasukkan ke sekolah, mungkin kita lebih mengejar prestis ya, sekolah bagus nih pasti ngajarnya bagus. Belum tentu, karena kondisi anak kita yang perlu kita jadikan prioritas utama. Kalau sekolahnya bagus, otomatis muridnya banyak, gurunya tidak bisa menghandle anak kita secara khusus, dia pasti akan menghandle banyak orang. Makanya kita perlu lihat kondisi sekolahnya. Kalau misalnya anak tersebut belum pernah dan belum terbiasa dengan komunitas dengan jumlah anak yang banyak, maka sebaiknya pertimbangkanlah sekolah dengan komunitas jumlah anak yang lebih sedikit. Kalau bicara tentang inklusi dan sekolah luar biasa, maka itu kembali ke orang tua masing-masing. Apa yang mau diberikan kepada anak? Kalau kira-kira anak kita mampu mengikuti pelajaran seperti biasa, dengan catatan seperti kondisi yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya, bagaimana sekolah inklusi, maka silahkan coba. Kalau kita lihat anak kita, kita mau perdalam skillnya aja deh, dia mampu untuk mengembangkan bakatnya, nanti dia bisa berwirausaha, dia bisa jualan atau buat apa gitu ya, kita bisa arahkan ke SLB. Nggak usah terlalu berpikir lebih kepada prestis, karena kondisi yang sangat berat buat anak untuk menyesuaikan diri. Contoh ya, anak tersebut tidak mampu nih sekolah reguler atau sekolah inklusi, rugi gitu, karena anaknya cuma main-main nggak pernah belajar gitu, mubazir. Akhirnya satu semester, 1 tahun pelajaran bahkan dinaikkan aja otomatis, naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, sampai kelas 5, 6 tapi belum bisa baca, akan sangat mubazir. Kasihan anaknya. Satu, anaknya stres, yang kedua nggak dapat apa-apa,
Yang ketiga, kemampuan dia untuk mengikuti untuk tahapan atau tingkatan berikutnya makin lama makin susah. Jadi percuma aja. Gak apa-apa, kita bisa turunkan ekspektasi kita bisa coba pakai metode lain untuk mengajar anak kita kan bisa pakai ke lingkup yang lebih kecil ya. Kalau memang sekolah inklusi terlalu berat, ya SLB nggak apa-apa atau homeschooling nggak apa-apa, ya bisa aja. Jadi kita bisa coba cari alternatif lainnya. Kalau memang kita mau fokuskan anak kita ke bakat minatnya, justru lebih baik SLB gitu ya, karena di situ dia dilatih untuk melatih kepercayaan dirinya, melatih untuk berkarya, membuat sesuatu, bahkan bisa diarahkan nanti minat bakatnya apa. Karena di SLB itu ada nanti latihan untuk musik, ada juga memasak, ada juga menjahit, ada juga melukis gitu ya, dan pelajaran-pelajaran pada umumnya juga diberikan, tapi mungkin secara basic aja atau dasar aja. Oke, silakan kembali ke kita, bagaimana sebaiknya, apa yang harus kita lakukan. Mari pertimbangkan matang-matang untuk kebaikan anak kita. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.